Ketika Umair bin Wahab hendak membunuh Nabi Muhammad SAW, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, Umair bin Wahab al-Jumahi adalah salah seorang pemuka kafir Quraisy Mekah yang keras menentang dakwah Islam. Bahkan Umair bin Wahab juga adalah salah seorang yang kerap kali menyiksa Nabi Muhammad SAW ketika mereka masih tinggal di Mekah atau belum hijrah ke Madinah. Sama seperti pemuka kafir Quraisy lainnya, teman-teman, Umair bin Wahab al-Jumahi juga terlibat dalam perang Badar, sebuah perang antara pasukan Islam dan pasukan kafir Quraisy, di mana jumlah pasukan kafir Quraisy Mekah 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan umat Islam saat itu. Namun meski demikian, kemenangan di pihak pasukan umat Islam. Umair bin Wahab al-Jumahi cukup beruntung. Dia tidak terbunuh dalam perang Badar. Sementara rekannya yang juga pembesar kafir Quraisy Mekah, Abu Jahal dan Umayyah, tewas dalam pertempuran itu. Meski demikian, hasil perang Badar yang menyisakan luka yang mendalam di hati Umair bin Wahab al-Jumahi karena anaknya Wahab bin Umair menjadi tawanan pasukan umat Islam. Teman-teman, beberapa saat setelah peristiwa perang Badar, Umair bin Wahab duduk bersama Safwan bin Umayyah di Hijr. Ketika itu, Safwan bin Umayyah memanas-manasi Umair bin Wahab untuk balas dendam kepada umat Islam, memprovokasi Umair bin Wahab untuk memberikan semangat balas dendam Umair bin Wahab. Safwan berjanji akan melunasi semua hutang dan memberikan perlindungan bagi Umair bin Wahab dan keluarganya jika misinya berhasil membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Tidak butuh waktu lama bagi Umair bin Wahab untuk menerima tawaran Safwan tersebut, karena memang hatinya sangat benci sekali terhadap Nabi Muhammad SAW. Berbekal pedang yang tajam, Umair bin Wahab al-Jumahi berangkat ke Madinah dengan menaiki unta untuk melaksanakan misi balas dendam, yakni membunuh Nabi Muhammad SAW, sang junjungan umat Islam. Teman-teman, singkat cerita, sambil menenteng pedang, Umair bin Wahab al-Jumahi akhirnya sampai di depan Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat yang ketika itu berada di depan masjid langsung mengamankan Umair bin Wahab, menangkap Umair bin Wahab. Para sahabat kemudian membawanya menghadap Nabi Muhammad SAW. Datanglah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa maksud kedatanganmu, wahai Umair? Kata Nabi Muhammad SAW. Umair bin Wahab tidak langsung menjawab maksud dan tujuan sebenarnya datang ke Madinah. Semula ia menjawab bahwa kedatangannya ke Madinah adalah untuk meminta agar Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berbuat baik kepada para tawanan perang Badar, di mana anaknya ada di dalamnya. Nabi Muhammad SAW yang tahu tujuan Umair terus mendesak Umair bin Wahab untuk berkata jujur tentang maksud kedatangannya ke Madinah. Umair tetap kekeh bahwa tujuannya ke Madinah tidak lain adalah untuk itu, meminta agar para tawanan perang diperlakukan dengan baik. Hanya itu saja, tidak ada tujuan lain. Umair mengelak dan tidak berkata jujur. Nabi Muhammad SAW kemudian membeberkan pertemuan dan isi pembicaraan antara Umair bin Wahab dengan Safwan bin Umayyah di Hijr tempo hari sebelum ia berangkat ke Madinah. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sama persis dengan apa yang dibicarakan Umair bin Wahab dengan Safwan bin Umayyah pada waktu itu. Bukankah Safwan hendak menanggung hutang-hutangmu dan keluargamu agar engkau mau membunuhku? Demi Allah, mustahil engkau akan bisa melaksanakannya, kata Nabi Muhammad SAW. Umair bin Wahab tertegun dan kaget dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin pembicaraan yang hanya dilakukan dengan Safwan bin Umayyah bisa diketahui oleh orang lain? Maka seketika itu juga Umair bin Wahab al-Jumahi yakin bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah.
Umair lantas mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam saat itu. Dan teman-teman, beberapa saat setelah itu Umair bin Wahab kembali ke Mekah dan menyebarkan Islam di sana. Dia tidak sempat membunuh Nabi Muhammad SAW karena dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW, dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat, memberikan inspirasi, pembelajaran buat kita semua. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, comment, and subscribe juga channel ini.